Satgas menangani hal ini. Sudah dibentuk Satgas yang terdiri dari bidang investigasi, kemudian penanganan medis, farmasi, dan profesi, lalu ada komunikasi. Nah, sambil ini tetap berjalan secara simultan, tentu hal-hal yang harus diatasi dari aspek kesehatan itu kita tangani dengan segera. Nah, oleh karena itu dibuka call center, juga posko-posko di beberapa tempat, dalam hal ini DKI, kemudian daerah Jawa Barat seperti Bekasi dan juga Banten, misalnya Ciledug. Sebentar lagi teman-teman saya akan memberikan tempat-tempatnya, call center, posko pengaduannya, seperti itu, sehingga masyarakat yang ragu-ragu ingin bertanya apakah dari ke-14 rumah sakit ini ataupun di luar itu tidak masalah untuk datang ke posko, bisa juga menelpon call center. Termasuk juga dalam hal ini adalah Halo Kemkes 1-500-567. Di samping itu sebenarnya Satgas juga sudah membuat tim kecil yang melakukan penelusuran data-data, lalu melakukan verifikasi mengenai indikasi yang terpapar dengan vaksin palsu ini. Jadi bergerak dua pihak. Masyarakat silahkan bertanya, tetapi kami juga dari tim Satgas mau meyakinkan jangan sampai ada anak-anak kita yang terlepas dari imunisasi wajib ini. Oleh karena itu kita juga melakukan verifikasi data, kemudian data itu ditindaklanjuti oleh Satgas-Satgas di daerah yang sudah berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan, Polisian, tentu IDAI di daerah, sehingga kita mengharapkan penanganan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan kesehatan anak-anak kita juga dapat terjamin. Jadi itu informasi untuk media, semoga dapat diinformasikan juga kepada masyarakat kita sehingga semuanya menjadi tenang. Demikian, terima kasih. Kita dalam proses penyidikan sudah berjalan, dan hari ini dan dari beberapa waktu yang lalu dan dari awal bahwa kita selalu paralel dalam penanganannya, yaitu penanganan proses penyidikan dan penyelamatan anak-anak. Proses penyelamatan anak-anak yang terpapar vaksin palsu, dinamika Satgas sudah bekerja. 14 rumah sakit itu sudah ditangani seluruhnya oleh Satgas. Dan kemudian saya ingin sedikit jelaskan tentang bagaimana proses penyidikan. Saya rasa kita tahu bahwa dari 23 yang kita tetapkan tersangka itu penyidikan sudah berlangsung dan kita split menjadi 4 berkas. Besok akan kita kirim berkasnya ke kejaksaan. Kita harapkan nanti kita akan segera berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melihat fakta hukum dan konstruksi pembuktian. Ini hal yang terbaru yang ingin saya sampaikan, dan tentunya kita berharap berkas ini nantinya segera ke pengadilan untuk kemudian proses persidangan berjalan. Demikian. Pada saat ini sudah mulai tanggal 18 pelaksanaan imunisasi wajib dan pelanggan sudah dilaksanakan. Sampai sekarang sudah terus berlangsung. Untuk itu bagi yang masa mendapatkan vaksin dan tidak seharusnya juga dipersilakan untuk melapor di seluruh puskesmas yang ada dan fasilitas kesehatan yang ada. Di sini juga fasilitas kesehatan yang disiapkan itu memberikan imunisasi dari data yang sudah terverifikasi oleh tim. Ini yang perlu dicatat. Dan untuk melakukan verifikasi ini butuh waktu. Dan sampai sekarang tetap berjalan, dan kami dari Satgas, termasuk Kementerian Kesehatan, Barreskrim, semua ID, Teksi itu bersama-sama, bahkan juga bersama-sama rumah sakit yang atau fasilitas kesehatan yang jadi tempat kejadian mempersiapkan bersama, termasuk data-data ini. Jadi data-data sekarang masih tetap disiapkan untuk mendapatkan verifikasi dan disiapkan untuk tempat-tempat yang digunakan sebagai
memberikan imunisasi wajib ulangan. Sekali lagi, apabila ada yang merasa ingin mendapatkan informasi, bisa melalui Halo Kenkes di 1500567 atau melapor ke puskesmas terdekat. Dan Kementerian Kesehatan menyiapkan seluruh logistik yang diperlukan untuk imunisasi wajib ulangan. Terima kasih. Pertama dari Kementerian Kesehatan itu yang dilakukan melakukan pembinaan untuk seluruh fasilitas kesehatan. Mereka sudah dipanggil, kemudian diberi surat juga apa saja yang harus dilakukan, termasuk melakukan review terhadap SOP dan membuat laporan tentang pengadaan maupun pemberian vaksin. Kemudian juga memberikan sanksi peringatan kepada fasilitas kesehatan. Yang berikutnya juga mengirim surat ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit agar dilakukan verifikasi ulang terhadap rumah sakit itu. Sehingga bisa saja akreditasi yang sudah didapat nanti statusnya seperti apa tergantung dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Ini yang sudah dilakukan dan nanti terus sudah dikaji SOP yang ada dan implementasi dari SOP itu, apakah Paskes ini menjalankan dengan baik atau tidak. Dan di dalam perundangan bisa saja sampai dengan izin operasional sebuah Paskes itu diatur. Bisa sampai ke sana. Tapi yang sudah dilakukan sekarang ini adalah untuk sanksi demikian. Terima kasih. Komitmen dari seluruh unsur pemerintah sudah jelas, ya. Dari organisasi sudah jelas. Kita ingin meluruskan pihak-pihak yang tentu keliru. Keliru itu bukan berarti organisasinya keliru, tetapi oknum-oknumnya keliru. Nah, ini harus kita berikan kepada masyarakat. Yang penting masyarakat yakin, percaya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Langkah-langkah hukum sudah jelas, langkah-langkah antisipasi rehabilitasi terhadap kondisi yang ada ini terus dilakukan, dan kemudian untuk dinas-dinas kesehatan yang di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan ini sudah disurati, saya sudah baca sendiri kepada para kepala dinas untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap daerahnya apabila kedapatan rumah sakit yang terdampak masalah ini. Jadi itu sudah diinstruksikan dan rekan-rekan sudah bisa lihat sendiri usianya seperti apa. Yang terpenting teman-teman media dengan apa yang komitmen yang ada di pemerintah ini bisa disampaikan kepada publik, dan tentunya yang penting publik kita bisa tetap dengan tenang.